lagi bersama saya Nici. Saya akan memandu acara diskusi dengan tema pentingnya surat lamaran dalam dunia pekerjaan. Saya mengundang 3 tamu sebagai narasumber. Yang pertama ada Ibu Maria sebagai pemimpin dari perusahaan Bonafit. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik. Dan yang kedua dari Ibu Giovanni sebagai pemimpin di PT Perusahaan Bonafit. Bagaimana kabar, Bu? Puji Tuhan, baik. Dan yang ketiga dari Pak Radi yang sekarang sedang mencari pekerjaan dalam situasi negara kita yang sedang menghadapi COVID-19. Bagaimana kabarnya, Pak? Puji Tuhan, baik. Saya akan langsung pada pertanyaan kepada Ibu Giovanni. Dalam perusahaan Ibu, apakah Ibu menggunakan surat lamaran? Mengapa surat lamaran itu begitu penting dalam dunia pekerjaan? Oke, baik, Bu. Surat lamaran sangat penting dalam perusahaan saya karena menurut saya surat lamaran adalah objek utama yang harus dipenuhi oleh seorang pelamar. Karena dengan adanya surat lamaran, seorang itu akan bisa diketahui identitas aslinya, keterampilan serta keuletan dalam melakukan segala sesuatu yang bisa dia lakukan dalam perusahaan saya. Oh, jadi menurut Ibu surat lamaran itu begitu penting dalam perusahaan Ibu di perusahaan PT Bonafit. Nah, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Maria sebagai pemimpin perusahaan di perusahaan butik. Apakah di perusahaan Ibu menggunakan surat lamaran atau tidak? Oh, tentu Ibu, karena dari situ saya bisa mengetahui keterampilan orang-orang yang ingin melamar dan bekerja di perusahaan saya, agar perusahaan saya itu semakin memiliki orang-orang yang tangguh dalam mendesain butik-butik yang ingin dikembangkan lagi. Oh, terima kasih, Bu. Kepada Pak Radi saya ingin bertanya, apakah dalam mengajukan surat lamaran Bapak memiliki kendala? Oke, terima kasih. Dari saya, ketika saya melamar sebuah pekerjaan, tentunya saya mengalami kendala. Karena sekarang di Indonesia dengan adanya wabah COVID-19, saya sendiri mengalami kendala karena saya tidak bisa keluar dari rumah untuk mengajukan surat lamaran, dan sekarang pemerintah mewajibkan untuk setiap orang melakukan social distancing. Jadi itu merupakan salah satu kendala buat saya untuk melakukan lamaran terhadap sebuah perusahaan. Apakah Bapak pernah mengajukan surat lamaran di perusahaan lain? Saya pernah melakukan lamaran di sebuah perusahaan, yaitu perusahaan tebu, dan pada saat saya melakukan lamaran dari perusahaan tersebut menolak saya karena saya merupakan orang baru situ, dan setiap orang sekarang diwajibkan untuk melakukan social distancing. Jadi tidak sembarangan orang untuk masuk dalam sebuah perusahaan. Namanya Bapak lulusan dari jurusan apa sih? Saya pada saat kuliah mengambil jurusan biologi. Oke. Sekarang Bapak ingin memajukan surat lamaran itu menuju ke perusahaan apa? Saya ingin melamar terhadap perusahaan Bonafit. Apa saja yang Bapak cantumkan dalam surat lamaran? Hal-hal yang saya cantumkan dalam surat lamaran saya, yang pertama adalah tentang identitas saya, dan di dalam identitas ini saya menggambarkan diri saya dan beberapa keahlian yang saya miliki. Dan di dalam surat lamaran saya juga mencantumkan beberapa pengalaman kerja yang saya sudah bekerja di suatu perusahaan. Ya, terima kasih, Pak. Nah, di sini ada tamu saya yang berasal dari perusahaan Bonafit, Ibu
Beliau sebagai pemimpin, saya ingin bertanya kepada Ibu, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam surat lamaran yang diajukan oleh pelamar? Ya, tadi seperti dijelaskan oleh Ragi bahwa dia adalah jurusan biologi. Nah, dari sini saya bisa melihat bahwa dia bisa memiliki keterampilan dalam melakukan segala sesuatu. Apalagi dalam PT saya, PT Bunafit, itu harus membutuhkan betul-betul orang yang memiliki keterampilan yang sangat luar biasa. Karena tidak mungkin di dalam perusahaan saya menerima orang-orang yang tidak memiliki keterampilan yang luar biasa. Karena bisa saja dari orang-orang yang tidak memiliki keterampilan yang luar biasa, orang-orang yang akan minum air dari PT saya akan mengalami kesakitan. Juga perusahaan saya akan bangkrut dan tidak bisa lagi bekerja sama dengan toko-toko lain. Jadi dari segi bukan hanya keterampilan yang saya lihat, kerja keras mereka dalam melakukan segala sesuatu itu sangat penting. Juga serta mereka harus memiliki SKTD, surat keterangan dokter bahwa mereka itu bebas dari corona. Terima kasih Bu. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Maria di perusahaan butik. Apa yang Ibu memperhatikan dalam surat lamaran tersebut? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau di dalam perusahaan butik saya itu yang ingin saya tekankan lagi dalam perusahaan butik saya itu mengenai skill yang mereka miliki. Nah, bagaimana caranya Ibu memamerkan produk baru yang Ibu hasilkan di tengah-tengah situasi negara kita yang mewabahnya COVID-19? Kalau saya ingin mempromosikan produk-produk saya itu melalui shopping, melalui Tokopedia, melalui Facebook, melalui Instagram agar hasil promosi saya itu tidak hanya menjadi kesia-siaan yang saya buat. Ya, terima kasih atas setiap jawaban dari pertanyaan Bapak dan Ibu. Jadi saya bisa dapat mengambil kesimpulan dari diskusi yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ketika seseorang ingin bekerja, dia harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak perusahaan tempat dia akan bekerja. Jadi setiap pekerja meskipun baru lulus dari SMA, dari perguruan tinggi, mereka akan memerlukan yang namanya surat lamaran.